Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, bagaimana kabarmu? Baik Bu. Nampaknya muka kamu tidak ceria hari ini. Adakah sesuatu yang terjadi padamu? Apakah kamu sedang tidak enak badan? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Namun ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya. Saya sebenarnya ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya alami ini. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju Bu, saya rasa 45 menit itu cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui apa permasalahan saya. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Ibu pasti akan menjaga rahasia karena dalam konseling terdapat kode etik yang harus Ibu junjung tinggi. Jadi jangan ragu untuk mengutarakan permasalahan yang sedang kamu alami ini. Baiklah, saya lega mendengarnya Bu. Semoga bisa ditemukan jalan keluar akan permasalahan saya ini. Oh, kalau begitu silakan kamu mulai ceritakan pada Ibu apa yang menjadi permasalahannya. Begini Bu, saya merasakan tidak ada lagi yang memperdulikan saya. Saya bingung harus menceritakan dari mana dulu Bu. Kenapa kamu merasa bahwa tidak ada yang memperdulikanmu? Ceritakan pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Dengan begitu, kamu lebih lepas dalam mengutarakan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi begini Bu, saya punya pacar, kami menjalaninya dengan LDR. Sudah 2 tahun ini dia bekerja di luar Pulau Jawa. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa dia tidak seperti dulu lagi, sikapnya berubah, jangankan perhatian. Mendengar kabarnya pun sekarang sudah jarang. Saya merasa di sana dia sudah memiliki pengganti saya. Hal itu membuat saya tidak konsentrasi dan tidak lagi mempunyai semangat. Dulu pacar saya sering menyemangati dan banyak memberikan nasihat. Dengan sekarang yang sikapnya berubah, saya tidak lagi mempunyai semangat seperti dulu. Saya sering tidak mengerjakan tugas dan saya tidak fokus menjalani rutinitas harian saya. Saya bingung Bu, belum lagi perlakuan dari orang tua saya di rumah. Ada apa dengan perlakuan orang tuamu? Saya merasa sejak awal kami berpacaran orang tua saya tidak memberikan restu dan tidak suka dengan kedekatan dengan pacar saya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa orang tuamu tidak suka dan tidak merestui? Saya mendengarnya dari bibi saya. Bibi saya mengatakan bahwa saya akan dijodohkan. Semenjak mendengarnya, saya jadi merasa bahwa orang tua saya tidak peduli akan kebahagiaan anaknya. Entah alasan apa mereka mau menjodohkan saya. Apakah kamu sudah mengkonfirmasi langsung dengan orang tuamu? Belum Bu, ingin sekali rasanya menanyakan ini. Tapi saya takut jika memang benar adanya akan dijodohkan. Sebenarnya saya sangat mencintai pacar saya Bu. Sebelum dia pergi merantau, kami sudah ada komitmen untuk saling percaya. Namun entahlah akhir-akhir ini saya merasa aneh. Kalau begitu coba kamu tanyakan pada orang tuamu supaya tidak ada lagi prasangka-prasangka yang membuatmu semakin tertekan. Tapi saya takut Bu, jika nanti apa yang dikatakan bibi saya itu adalah benar, seperti zaman Siti Nurbaya saja, harus dijodohkan. Saya tidak mau Bu. Ibu sangat memahami dengan kondisimu sekarang. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menderita dan sengsara. Buang jauh-jauh prasangka-prasangka buruk dalam pikiranmu. Tenangkan pikiranmu dan berbagai persoalan buruk. Cobalah untuk memberanikan diri untuk mengkonfirmasi ini dengan orang tua. Dengan begitu kamu bisa tahu kepastian. Saya takut Bu, jika benar saya akan dijodohkan, baiklah nanti akan saya tanyakan kepada orang tua saya. Jadi begini, untuk persoalan hidup, jodoh dan mati semua itu sudah ada yang mengaturnya. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Namun kehendaknya lah yang menentukan segalanya. Kamu kan sudah menjalani hubungan ini sudah lebih dari 2 tahun. Menurut ibu itu bukanlah waktu yang sebentar. Ibu tahu tentunya untuk sampai lebih dari 2 tahun ini bukanlah perkara mudah. Apalagi harus dijalani dengan ber-LDR. Usia masih muda, masih harus banyak belajar dan berusia
dan berusaha menghasilkan karya. Jangan sia-siakan waktu mudamu untuk sesuatu yang tidak penting. Ibu tidak berusaha menyalahkanmu, namun ibu tidak mau kamu berlarut-larut hidup dengan dibebani prasangka buruk dan negatif. Ada baiknya kamu menjunjung apa itu arti sebuah komitmen kepercayaan. Tapi saya tidak tahu Bu, apa membuat pacar saya berubah seperti ini. Padahal dulu sikapnya baik-baik saja. Semenjak dia dipromosikan jabatan, saya merasa tidak ada lagi waktu untuk saya. Hanya sesekali dia memberikan kabar. Padahal dulu dia rajin memberikan kabar. Sekarang jalan keluarnya ada dalam dirimu. Apakah kamu akan terus-menerus hidup dalam prasangka-prasangka negatif? Bisa saja dia memang sedang sibuk dengan kerjaan sekaligus jabatan barunya sekarang. Lagi pula pacarmu sudah berusaha memberikan kabar meskipun hanya sebentar. Saya sebenarnya merasa bersalah sudah berpikiran yang tidak-tidak pada pacar saya, Bu. Kalian masih muda. Ibu rasa masa muda adalah masanya untuk berprestasi, berkompetisi dan berinovasi. Jangan sampai persoalan semacam ini menjadi penghambat kalian untuk maju. Saling memantaskan diri merupakan hal terbaik. Sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, mandiri dan tentunya bisa menghargai satu sama lain. Dari pembicaraan kita ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Baiklah Bu, jadi saya akan berusaha membuang segala macam prasangka dan pikiran negatif. Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menghargai apa itu arti sebuah komitmen. Bagus, kamu sudah memahami dan menentukan pilihan. Itu adalah awal yang bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa. Amin. Jika benar kamu mencintainya, maka cobalah untuk mempercayainya. Karena suatu hubungan harus berlandaskan kejujuran dan kepercayaan. Baiklah Bu, saya mengerti. Saya senang dan lega rasanya. Saya merasa lebih baik. Syukurlah kalau begitu, ibu pun merasa senang bisa membantumu. Saya berterima kasih atas perhatian Ibu dan Ibu mau meluangkan waktunya dengan saya. Kalau begitu saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Sama-sama, waalaikumsalam.